Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Pratama dengan NIM 2023-09063. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Apa sih itu anti korupsi? Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu anti korupsi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Nah, jadi anti korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi segala tindakan korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui, di dunia ini banyak sekali tindakan korupsi, baik itu di lingkungan politik, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan politik, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Yang pertama ada di lingkungan politik. Kenapa di lingkungan politik sangat sering terjadi tindakan korupsi? Dikarenakan banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan dan masalah pribadinya. Contohnya seperti suap dalam pemilihan, yang dimana memberikan uang kepada masyarakat untuk mendapatkan suara dan dukungan. Dan yang kedua ada di lingkungan masyarakat. Khususnya di dalam masyarakat pasti memiliki suatu organisasi. Di Bali ada juga yang dinamakan suatu organisasi, yaitu Seketruna Tuni atau STT, Karang Taruna Desa, dan komunitas-komunitas seni lainnya. Nah, ini pengalaman pribadi saya dalam berorganisasi. Pasti ada yang dinamakan struktur kepengurusan, yang dimana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pada pengalaman saya kali ini, dalam komunitas saya, ketua menyerahkan tanggung jawab kepada salah satu anggota. Sering disebut juga pengurus sekel, yang diberi tanggung jawab untuk membeli sebuah panggul yang dipergunakan untuk pementasan. Disitulah orang tersebut mempergunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Dan saat pementasan, dengan terpaksa menggunakan panggul seadanya. Itu sudah termasuk tindakan korupsi. Lalu, ketua komunitas mengetahui hal tersebut dan langsung mengambil tindakan mengeluarkan orang tersebut dari komunitas. Dan yang ketiga ada di lingkungan keluarga. Pastinya semua orang pasti memiliki masalah korupsi di lingkungan keluarga. Baik itu masalah korupsi dengan orang tua, kakek, nenek, kakak, dan lain sebagainya. Itu semua pasti sering terjadi. Pada pengalaman saya kali ini, waktu saya kecil, saya sangat sering mengambil uang kakek yang ditaruh di bawah tempat tidurnya. Baik itu nominalnya 5.000 maupun 10.000 yang saya pergunakan untuk berbelanja. Tak hanya itu, saya juga sering mengambil uang yang ada di dompet orang tua saya. Tanpa sepengetahuan orang tua saya pun merasa itu sudah termasuk tindakan korupsi, walaupun itu masalahnya kecil. Karena waktu itu saya takut untuk berbicara dan keseringan belanja. Jadinya saya melakukan tindakan tersebut. Jadi, itu adalah salah satu contoh yang pernah saya alami, baik itu saya sejak kecil dan sampai sekarang saya sering seperti itu. Nah, dan selanjutnya saya akan membahas tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama ada pembentukan lembaga anti korupsi, dan yang kedua ada pencegahan korupsi di sektor publik,
Yang ketiga ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat ada pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima ada kerjasama internasional. Dan yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Nah, kali ini saya akan menampilkan sedikit cuplikan video upaya-upaya pemberantasan korupsi. Simak video sebagai berikut. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para masandi.